Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aswar Saputra dengan NIM 1931041007. Kelas penjelas Red B angkatan 19 dari Fakultas Ilmu Olahraga Universitas Negeri Makassar. Di sini saya sedikit menjelaskan tentang bagaimana tentang materi pencegahan dan perawatan cedera dalam sepak bola. Adapun penjelasan dari cedera, yaitu cedera atau luka adalah sesuatu kerusakan pada struktur atau fungsi tubuh yang dikarenakan suatu paksaan atau tekanan fisik maupun kimiawi. Cedera adalah suatu akibat daripada gaya-gaya yang bekerja pada tubuh atau sebagian daripada tubuh di mana melampaui kemampuan tubuh untuk mengatasinya. Gaya-gaya ini bisa berlangsung dengan cepat atau jangka lama. Dan juga dalam konteks cedera olahraga, yaitu cedera olahraga adalah cedera pada sistem otot dan rangka tubuh yang disebabkan oleh kegiatan olahraga. Cedera olahraga adalah rasa sakit yang ditimbulkan karena olahraga sehingga dapat menimbulkan cacat, luka dan rusak pada otot atau sendi serta bagian lain dari tubuh. Cedera dalam dunia olahraga merupakan sesuatu yang sempat ditakuti baik oleh pemain atau atlet, pelatih atau coach manajer maupun oleh supporter. Dan menurut pendapat yang dikemukakan oleh Halianto, yang dimana cedera dalam dunia olahraga dapat dikategorikan menjadi 3 tingkatan. Yang pertama, cedera ringan atau cedera tingkat pertama. Yang kedua, cedera sedang atau tingkat kedua. Yang ketiga, cedera berat atau tingkat ketiga. Cedera ringan atau cedera pertama, yaitu cedera ringan tingkat pertama ini ditandai dengan adanya robekan atau hanya dapat dilihat dengan mikroskop, dengan keluhan minimal dan hanya sedikit saja atau tidak terlalu mengganggu penampilan atlet yang bersangkutan pada saat berlatih ataupun bertanding. Kedua, cedera sedang atau tingkat kedua, yang dimana ditandai dengan kerusakan jaringan yang nyata, nyeri, bengkak atau berwarna kemerah-merahan, dengan gangguan fungsi yang nyata dan berpengaruh pada penampilan atlet yang bersangkutan baik pada berlatih maupun bertanding. Cedera berat atau tingkat ketiga, yang dimana ditandai dengan kerusakan jaringan atau terjadi robekan lengkap atau hampir lengkap pada otot, atau fraktur pada tulang yang memerlukan waktu istirahat lebih lama, pengobatan secara intensif, dan bahkan dimungkinkan untuk dioperasi. Adapun macam-macam cedera pada pemain sepak bola. Yang pertama, sprain atau keseleo, yang dimana adalah bentuk cedera berupa penguluran atau kerobekan pada ligamen, jaringan yang menghubungkan tulang dengan tulang, atau kapsul sendi yang memberikan stabilitas sendi selain mengikat beberapa tulang satu sama lain. Ligamen juga berfungsi untuk menjaga kestabilan tulang tersebut saat bergerak. Kerusakan yang parah pada ligamen atau kapsul sendi dapat menyebabkan kestabilan pada sendi. Pada lutut manusia terdapat beberapa ligamen yang berfungsi untuk mengikat tulang pada dan tulang betis agar dapat bersatu menopang tubuh. Sifatnya yang cukup elastis membuat luntur manusia bisa bergerak bebas namun tetap stabil dan tidak oleng saat berjalan maupun berlari. Berikut ini adalah tingkatan cedera sprain. Yang pertama, itu sprain atau cedera otot tingkat pertama, yaitu pada cedera ini terdapat sedikit hematoma dalam ligamen dan hanya beberapa serabut yang putus. Yang kedua,
sprain tingkat kedua. Pada cedera ini lebih banyak serabut dari ligamen yang putus, tapi lebih separuh serabut ligamen yang utuh cedera, menimbulkan rasa sakit, nyeri, tekan pembengkakan, dan biasanya tidak bisa menggerakkan persendian tersebut. Yang ketiga, sprain tingkat ketiga, yaitu cedera ini seluruh ligamen putus sehingga kedua ujung terpisah. Persendian yang bersangkutan merasa sangat sakit, terdapat darah dalam persendian, pembengkakan, tidak dapat bergerak seperti biasa, dan terdapat gerakan-gerakan yang ahormonal. Cedera tingkat ini harus dibawa ke rumah sakit untuk dioperasi, namun harus diberi pertolongan pertama terlebih dahulu. Adapun penjelasan tentang cedera yang lain, yaitu strain. Strain adalah bentuk cedera berupa penguluran atau kerobekan pada struktur maskulo atau otot. Jenis cedera ini terjadi akibat otot tertarik pada area yang salah, kontraksi otot yang berlebihan, atau ketika terjadi kontraksi otot belum siap. Strain sering terjadi pada bagian groin atau otot pada kunci paha, dan cedera tertarik otot betis juga kerap terjadi pada para pemain bola. Fleksibilitas otot yang baik bisa menghindarkan diri dari cedera macam ini kuncinya dalam selalu melakukan stretching setelah melakukan pemanasan, terutama pada bagian otot-otot yang rentang tersebut. 2. Knee injuries. Knee injuries adalah cedera yang terjadi karena adanya paksaan dari tendon. Saat mengalami cedera ini akan merasakan nyeri tepat di bawah mangkut lutut setelah melakukan latihan olahraga. Rasa sakit ini disebabkan oleh gerakan melompat, menerjang maupun melompat dan turun kembali. Ada beberapa jenis cedera lutut yang umum dialami oleh pemain bola, yaitu cedera pada medial collateral ligament, baik itu sobek pada jaringan maupun putusnya jaringan tersebut. Compartment, yaitu sindrom pada atlet pada umumnya sering mengalami permasalahan gangguan rasa nyeri atau sakit yang terjadi pada kaki bawah, meliputi daerah antara lutut dan pergelangan. Terkadang rasa sakit nyeri tersebut terjadi karena adanya suatu sindrom. Tersebut dilakukan dengan cara perkiraan karena pola karakteristik gejala dan rasa sakit tersebut, dan ukuran kompartemennya di antara beberapa penyakit yang menyertai sindrom itu dapat dengan pembedahan atau operasi. Adapun macam-macam patah tulang. Yang pertama, patah tulang terbuka, di mana fragmen pecahan tulang melukai kulit di atasnya dan tulang keluar. Kedua, patah tulang tertutup, di mana fragmen atau pecahan tulang tidak menembus permukaan kulit. Dan ada beberapa kejadian patah tulang pada pemain sepak bola, antara lain cedera yang lumayan parah, yang dimana meniskus adalah semacam tulang putih yang membantu menstabilkan lutut yang saat menekuk, sehingga tidak ada pergerakan ke arah samping. Seperti yang diungkapkan sebelumnya, cedera ini bisa terjadi bila ACL tertarik sampai keras jika lutut bertekuk secara maksimal pun cedera itu bisa terjadi.
Yang kedua, fraktur tulang metatarsal atau patah tulang telapak kaki, yang dimana pada telapak kaki bagian tengah tulang ini bersama tulang-tulang lainnya di telapak kaki berfungsi menjadi penyeimbang dan penumpang kaki manusia, terutama saat berjalan. Fraktur tulang tibia, fibula atau patah tulang kaki, yang dimana tulang tibia dan fibula adalah tulang yang berada pada kaki bagian bawah, berada di antara lutut dan telapak kaki. Tulang tibia biasa kita kenal dengan nama tulang kering, mempunyai permukaan yang cukup lebar dan bisa kita raba permukaannya. Dan dalam konteks cedera, adapun faktor-faktor penyebab cedera, yang pertama latihan yang berlebihan, kedua ketidakseimbangan otot, ketiga kurangnya pemanasan, keempat metode latihan yang salah, kelima kelainan struktur, keenam kelemahan otot tendon dan ligamen. Cara pencegahan pada cedera yaitu yang pertama, pencegahan melalui lingkungan. Sebelum berolahraga, berlatih atau bertanding, seorang pemain atau pelatih harus mempersiapkan lapangan dan sarananya, baik kelayakannya, situasi dan kondisi lapangan, cuaca dan kebersihan lapangan, sehingga aktivitas dapat dilakukan dengan aman dan nyaman. Yang kedua, pencegahan melalui perlengkapan yang dipakai, yaitu pemilihan dan penggunaan pakaian, sepatu atau perlengkapan lainnya harus disesuaikan dengan kondisi lapangan atau cuaca. Bagaimana harus bisa menyerap panas dan keringat, sedangkan pemilihan jenis sepatu yang baik disesuaikan dengan kondisi tanah atau lapangan. Yang ketiga, pencegahan melalui latihan. Latihan merupakan proses untuk meningkatkan dan menyempurnakan keterampilan dan otomatisasi gerakan sehingga tubuh akan adaptif, fisik, kekuatan dan daya tahan tubuh meningkat. Dengan meningkatnya adaptasi tubuh tersebut, kemungkinan terjadi cedera dapat dicegah atau diminimalisasi. Yang keempat, pencegahan melalui pemanasan, pengeluaran dan pendinginan, yang di mana banyak memberikan manfaat seperti menyiapkan organ tubuh, mempersingkat waktu istirahat atau recovery, mengurangi ketegangan otot dan stres atau tekanan jiwa. Pemanasan, pengeluaran dan pendinginan yang baik diharapkan dapat mencegah atau mengurangi terjadinya cedera. Itulah materi-materi yang saya sempat sampaikan atau jelaskan pada kesempatan kali ini. Mungkin cukup sampai sini materi-materi tentang pencegahan pada cedera atau pencegahan dan perawatan cedera dalam sepak bola. Mungkin itu saja. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.